Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, chapter 10 Boruto to Blue Vortex ke depan itu pasti akan menyajikan penjelasan lebih lanjut bagaimana Kurama sendiri bisa ada dalam tubuh Himawari. Ini pasti akan membawa pada kebenaran tentang Naruto dan cakra keluarga Uzumaki sendiri kan. Yang tak kalah menarik, chapter 10 Boruto nanti ini kayaknya udah pasti ya sob, bahwa kelanjutan resonansi karma Boruto yang awalnya bereaksi karena karma Kawaki itu, dia pasti akan segera kembali dan menampilkan ke markas Orochimaru, atau setidaknya dia menjaga jarak yang cukup jauh dari desa dahulu. Salah satu prediksi di hipotesa ini, hal yang menarik dari preview manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-10 nya adalah Momoshiki dan juga karma yang Boruto khawatirkan jika bangkit secara dadakan seperti ini. Nah, kira-kira kemungkinan seperti apa aja nih yang akan terjadi pada kisah Boruto selanjutnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Awe nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana ya. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita udah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara itu untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan juga terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Thank you udah dipasa. Yuk kita mulai lagi lanjutkan ceritanya. Disclaimer ya sob, ceritanya preview ini mungkin kebenaran itu belumlah 100%, tapi kita akan coba telisik dari lanjutan chapter ke-9 nya. Gini, chapter 10 cara menebaknya itu sebenarnya sederhana. Apa yang paling kuat kejadian di chapter 9 kemarin yang masih janggal untuk diungkapkan? Ya Boruto dan Himawari kan. Kita rasa salah satu poin di panel ini nanti akan menjelaskan lebih lanjut kondisi terkini dari para keturunan Naruto itu, entah untuk Boruto karmanya atau Himawari dengan Kyuubi-nya. Seperti yang telah kalian baca sebelumnya ya, panel ini itu ditutup pada sebuah adegan pernyataan seperti ini dan menjadi gambaran dalam chapter 10 itu nanti. Wah, aku tak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku. Gadis kecil, apa kau mengenaliku? Nah, di sana tertuliskan dengan jelas ya, sosok yang bicara padanya adalah Kyuubi kecil. Kenapa kekuatan besar seperti itu bisa ada dalam diri Himawari? Ya, kami menduga poin pertamanya itu adalah Kurama menceritakan kejadian sebenarnya. Bagaimana dia akan membawa Himawari pada sejarah bagaimana Kurama itu tercipta dan kejadian setelah ia pergi dalam diri Naruto selepas Baryon itu digunakan. Kurama pasti mengatakan jika para biju itu spesial dan cakra mereka itu akan sangatlah berguna untuk proses kebangkitan lagi. Hal yang mudah ditebak kenapa Kurama ada dalam diri Himawari itu jelas karena cakra Kurama ada pada keturunan Naruto sejak lahir kan. Hal itu juga ditandai dengan dua putra-putrinya memiliki kumis rubah sebagai penandanya. Layaknya kisah masa lalu Ginkaku dan Kinkaku kan yang memiliki cakra Kyuubi tersebut. Untuk kasus Himawari sepertinya memang cukup ada perbedaan nih. Bagaimana Kyuubi tersebut bisa muncul lagi dalam kondisi mengecil seperti itu? Dia disadari oleh ego Jura loh. Kalau kami menebak sih bahwa itu semuanya mungkin kala itu proses Kurama pergi dari Naruto udah dia rencanakan. Karena makna kata sampai hari itu tiba, Kurama itu akan bisa berinkarnasi lagi dan itu ada pada keturunan Naruto sendiri. Nah mungkin aja pada akhirnya akan ada sebuah plot twist nih jika biju seperti Kurama ini bisa meninggalkan data, cakra maupun kayak semacam konsep karma kepada wadah baru ya. Kesadaran juga ada di sana. Dan meskipun dia mati, dia akan bisa hidup kembali kepada wadah yang masih memiliki sisa-sisa cakranya tersebut. Kayak seperti malah konsep fusi Tensei Orochimaru ya. Selain itu nakama, poin kedua dalam preview 10 Boruto to Blue Vortex ini nanti adalah karma Momoshiki. Kita ngerasa aja ya sob, setelah resonansi terjadi antara Boruto dan Kawaki, Boruto sempat panik kan, dengan katanya itu mungkin malah kasihan Koji menyuruhnya untuk mundur menjauh karena jika dia tetap di sana, Boruto ini bisa kehilangan kendali lagi dan Momo akan mengambil alih tubuhnya.
Meskipun ya sob, kita sendiri juga agak yakin ya jika hal itu terjadi, Boruto Kashin Koji udah menyiapkan rencana cadangan untuk itu. Ingat ya, di sana juga ada Orochimaru loh, dan juga di markasnya. Jika emang pertemuan kala itu Boruto dengan Jugo adalah representasi Boruto di mana di era saat ini karena tak terkendali seperti mengingatkan segel Jugo, mungkin aja cara Boruto akan mirip seperti Jugo itu dan dia langsung mengurung diri dari sebuah penjara atau tempat yang sudah tim Orochimaru itu sediakan. Artinya bisa aja Boruto memang kembali pada markas Orochimaru sekarang ini untuk mengontrol karmanya. Dan dari kejadian itu chapter 10 akan menggambarkan lebih lanjut kejadian karma Boruto tersebut nih. Ini juga bukan tidak mungkin sob bahwa Momoshiki sendiri akan bangkit dari sana lagi. Dia akan muncul untuk pertama kalinya di chapter unik ini, chapter 10 nanti ya. Nah, kita sendiri jujur juga penasaran kembalinya sang Otsutsuki tersebut setelah 3 tahunan kan. Nah, jika sih berhipotesa Boruto juga mengkonsumsi obat-obatan penekan karma tersebut seperti yang diberikan Amado dahulu, tetapi kali ini mungkin melalui Orochimaru. Mungkin di chapter ini dia akan pertama kalinya juga akan terkesan dengan aksi sang Sanin itu ya, ayah dari Mitsuki. Konsep karma memang terbilang menarik. Meskipun sudah 3 tahunan dan banyak kejadian dengan kondisi Boruto dianggap sebagai god shinobi sekarang ini, tapi tetap saja karma adalah sesuatu yang lain dan dia tidak ingin mengacau karena pengaruh dari Momoshiki. Sepertinya ya sob, bahwa ada sebuah masa Boruto sedikit trauma ketika ia masuk pada mode karma Otsutsuki-nya itu pasca mungkin 3 tahunan ke belakang, dan orang yang berjasa menyelamatkannya adalah gurunya sendiri, entah kalau nggak Sasuke ya Kashin Koji yang menyadarkannya, sama seperti Jiraiya ketika menyelamatkan dan menyadarkan Naruto dari pengaruh Kyuubi ekor 2 dan 3-nya. Nah, di chapter 10 nanti pasti masih akan memberikan penjelasan sedikit lagi tentang para tim Inoshikacho nih, dimana mereka juga akan berkomunikasi dengan para ninja tipe sensor sendiri, dan Shikade mengatakan apa yang dia lihat barusan tentang ego Kyuubi tersebut dan Himawari yang dianggap sebagai jelmaan rubah ekor 9 sekarang ini. Dia mungkin juga akan mengatakan seperti ini kepada ayahnya. Ayah, Hima sekarang tiba-tiba mendadak bengong seperti ini. Apa yang sedang dilakukannya dan apa yang harus kami lakukan? Nah, disitulah mungkin peran Shikamaru yang juga cukup berpengalaman dalam kasus Naruto juga dahulu sering seperti itu. Mungkin Shikamaru paham jika seekor Jinchuriki atau wadah baru, mereka itu akan berkomunikasi melalui alam bawah sadar mereka, dan itu kali ini terjadi kepada Himawari. So, gimana menurut pendapat kalian sendiri? Bukankah itu bisa relevan beberapa poinnya dalam chapter 10 nanti? Cerita yang mungkin akan kita dikejutkan nih dengan kembalinya sang Otsutsuki dalam jiwa karma sebenarnya Boruto Otsutsuki Momoshiki. Sepakat nakama? Nah, jadi ya cukup segitu dulu pembahasan kita kali ini mengenai preview Boruto to Blue Vortex chapter ke-10-nya nanti. Dua keturunan Uzumaki Himawari Boruto dengan masalah mereka sendiri-sendiri. Satunya dengan masalah Kyuubi, satunya dengan karma Otsutsuki. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan next time lagi. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.